Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Melati, NIM 19531145. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Quran hadis. Judulnya yakni Hidup Lebih Sehat dengan Makanan yang Halal dan Baik. Ada sebuah ungkapan yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu You are what you eat, yang artinya kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, di sini bisa dikatakan apa yang kita makan itulah cerminan diri kita. Nah, ada beberapa gambar yang disajikan berikut. Silahkan dilihat beberapa cerminan apa yang kita makan, maka itulah diri kita. Surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Quran Surah Al-Baqarah 168 sampai 169. Nah, ayat ini ditujukan secara umum untuk seluruh manusia. Ada sebuah cerita yang melatar belakanginya bahwa ketika zaman jahiliyah, kaum Bani Suwaki, Bani Amir bin Syasha'ah, Kuza'ah, dan Bani Mudid, mereka mengharamkan beberapa jenis binatang menurut kemauan mereka sendiri, seperti wasilah, yaitu domba yang beranak 2 ekor, 1 jantan dan 1 betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala. Padahal domba ini merupakan jenis binatang yang tidak diharamkan oleh Allah. Allah menyuruh manusia itu untuk memakan makanan yang halal dan baik itu dari segi zat maupun hakikatnya. Makanan yang halal dari segi zat itu seperti buah-buahan, sayur, daging sapi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang halal dari segi hakikatnya itu bagaimana cara kita mendapatkan atau bagaimana cara kita mengolah makanan tersebut, apakah sesuai dengan syariat agama atau tidak. Sebaliknya, yang haram itu dari segi zatnya seperti daging babi, daging anjing, darah dan juga bangkai. Sedangkan secara hakikat, makanan itu diharamkan jika cara memperoleh ataupun mengolahnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti telur ayam yang merupakan makanan halal akan menjadi haram jika didapatkan dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan mencuri. Adapun makanan yang baik, tadi halal ya, sekarang yaitu makanan yang baik. Nah, makanan yang baik itu adalah makanan yang dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya, yakni kesehatan. Makanan yang baik itu kita lihat dari kesehatannya. Misal, seseorang yang menderita darah rendah itu dianjurkan untuk memakan daging kambing agar penyakitnya ini dapat menjadi lebih baik. Namun, untuk penderita darah tinggi, sebaliknya, jika ia memakan daging kambing, ini merupakan pantangan dari penyakitnya yang akan membuat penyakit yang ia derita ini menjadi kambuh. Ayat lainnya yang menjelaskan tentang makanan halal dan baik, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum
washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عدل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah 172 sampai 173 ini, seruannya ini berbeda dari yang pertama tadi, Quran surah Al-Baqarah 168 sampai 169. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah 172 173 ini bahwa khusus menyerukannya hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini menyerukan agar manusia bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan sebagai implementasi bahwa mereka beriman dan menyembah Allah. Dengan harta dan makanan, ia dapat membangun sarana publik seperti masjid ataupun bagi makanan kepada orang yang sedang membutuhkan. Lalu di dalam ayat ini ditegaskan kembali bahwa bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah itu diharamkan, sebab dapat menimbulkan mudarat seperti penyakit akibat memakan makanan tersebut. Namun dalam hal keadaan darurat, Allah memperbolehkan untuk kita memakan makanan haram yang disebutkan tadi. Nah, darurat di sini maksudnya adalah jika kita tidak memakan makanan tersebut dapat menyebabkan kematian, ataupun karena tidak ada makanan lagi selain makanan tersebut, atau juga bisa karena diintimidasi. Nah, jika kita tidak memakan makanan itu, kita akan dibunuh. Namun di sini ada batasnya bahwa lamanya boleh makan dalam keadaan darurat. Dan sebagian ulama ini berpendapat sehari semalam. Selanjutnya Imam Malik memberikan suatu pembatas, yaitu sekedar kenyang dan boleh menyimpannya sehingga mendapatkan makanan yang lain. Selanjutnya ahli fikih yang lain juga berpendapat tidak boleh makan, melainkan sekedar dapat mempertahankan sisa hidupnya. Hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah, beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir, mu'ahad, yang menjalani perjanjian dengan negara Islam, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yakni hewan buas yang bertaring. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik yang diharamkan Allah, yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Maksud dari binatang yang bertaring ini tadi adalah binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia, termasuk di dalamnya itu serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan sejenisnya. Nah, berdasarkan penelitian medis, hewan-hewan ini memiliki penyakit yang sifatnya zoonosis, yakni yang dapat menular kepada manusia seperti rabies. Melihat alasan kesehatan tersebut, Islam pun melarang umatnya untuk mengkonsumsi hewan buas dan bertaring. Selanjutnya hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya,
Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul." Dia berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan." Dia juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan padamu." Lalu beliau menyebutkan tentang apa yang memperlama perjalanannya. Rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Rob, ya Robbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, penjelasan hadis di atas bahwa salah satu kriteria sesuatu dikategorikan halal adalah sesuatu tersebut baik. Mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang baik dan halal adalah penyebab dikabulkannya keinginan-keinginan kita dan diangkatnya amalan-amalan kita. Sebab Allah selamanya tidak akan menyatukan yang baik dan yang jelek, walaupun kebanyakan manusia lebih cenderung kepada yang jelek-jelek. Nah, tadi disebutkan bahwa jika kita diliputi dengan yang haram, makanan haram, minuman haram, menggunakan pakaian dari yang haram, maka doa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan kepada Allah itu akan sulit untuk dikabulkan, atau bahkan tidak akan Allah kabulkan, karena kita sendiri melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, dalam sebuah firman Allah, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 27, yang memiliki arti bahwa sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Namun jika kita tidak bertakwa, bagaimana Allah akan menerima kita? Baik, itu saja penjelasan dari penjelasan kita tentang Quran hadis tentang makanan yang halal dan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.